Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah pagi ini, hari yang bahagia. Hari di mana orang-orang kembali kepada Tuhan dan bersiap untuk dibaptiskan. Kiranya Engkau yang dijunjung tinggi, Engkau yang telah menebus dosa manusia, hari ini sekali lagi menyatakan cahaya firman dan keselamatan yang tunggal di dalam hati kami masing-masing. Dengar doa kami dan beri kami iman yang sejati sehingga kami memandang Tuhan dan boleh menikmati, mengalami sekali lagi apa artinya beriman di dalam Kristus. Dengar doa kami, pakailah hamba-Mu yang hina ini di dalam membaptiskan semua, baik anak-anak atau orang dewasa, ke dalam Gereja Reform Injili Indonesia, di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Pimpinlah kami, beri kekuatan kepada kami, sadar kami melepaskan hidup yang lama dan kami sekarang menuju kemenangan di hidup melalui Kristus yang mati dan bangkit menjadi orang diberikan hidup baru. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Hari ini hari yang penuh bahagia karena banyak orang di tengah-tengah kita sadar mereka perlu kembali kepada Tuhan. Sebelum engkau dibaptiskan, engkau belum ambil keputusan dan engkau berada di dalam hidup yang bebas dan tidak diatur, tidak dikuasai dan tidak dipimpin oleh Tuhan. Tetapi hari baptisan menjadi hari perpisahan di dalam hidup yang semau sendiri menjadi hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Dari sejarah membuktikan orang kalau mengambil keputusan untuk dibaptiskan, berarti dia telah sadar, dia telah mengambil keputusan hidup di dalam Tuhan. Sebelum hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Adam. Setelah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus. Inilah dua wilayah yang diakui oleh Tuhan Allah. Dan hanya dua wilayah ini dihabatan Tuhan Allah, tidak wilayah ketiga. En Kristus dan sebelumnya en Adam. Di dalam Adam dosa merarelah. Di dalam Kristus kemenangan, kehidupan yang baru merajalela. Di dalam Adam akibat kebebasan adalah menuju kematian. Di dalam Kristus akibat kemenangan Kristus memberikan hidup yang baru. Apa artinya saya kembali kepada Tuhan? Apa artinya saya percaya kepada Kristus? Apa artinya saya hidup di dalam anak Allah yang hidup? Berarti saya memilih untuk masuk ke dalam Kristus, masuk ke dalam diri Kristus, masuk ke dalam kerajaan Kristus, masuk ke dalam wilayah anak Allah yang tunggal, di mana hanya di dalam Dia Allah menerima umat manusia, hanya di dalam Dia Allah memberikan hidup yang baru, hanya di dalam Dia Tuhan mengirim Roh Kudus untuk memperbarui hidup seseorang. Jangan menganggap istilah-istilah itu terlalu sederhana atau tidak mengandung arti apa-apa. Tetapi sadarlah, di belakang istilah itu adalah fakta. Dan fakta itu adalah janji Tuhan. Dan di dalam janji Tuhan adalah perubahan nasib selama-lamanya.
Barang siapa yang dipindahkan dari di dalam Adam masuk ke dalam di dalam Kristus, orang itu akan meninggalkan hidup lama dan orang itu akan menikmati hidup yang dijanjikan oleh Tuhan Allah sendiri. Itu namanya hidup kekal. Manusia memang adalah satu-satunya makhluk yang diberikan zat kekekalan, sehingga satu kali dicipta tidak akan menjadi tidak ada lagi sampai selama-lamanya. Once you are created, you are given eternity, and therefore you have never end up your existence forever and evermore. Tak mungkin ada orang yang sudah menjadi berada setelah dicipta menjadi tidak ada lagi. There's no any people from being existence becomes not existent anymore because he had been created and he had been given the substance of eternity in his life. Kekekalan tidak berarti hidup kekal. Kekekalan hanya berarti berada kekal. Berada kekal bukan berarti hidup kekal. Karena hidup kekal dari Tuhan Allah sendiri. Berada kekal hanya daripada ciptaan Allah itu sendiri. To exist forever is created by God. To have eternal life is adopting the life of God Himself. Kekekalan ditambah dengan hidup dari Tuhan Allah sendiri menjadi hidup kekal. Kekekalan tanpa hidup Allah sendiri, keberadaan yang tanpa Allah itu adalah keberadaan terpisah dari sumber hidup. Itu kecelakaan besar. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat untuk menilai hidup Yudas. Orang itu lebih baik tidak dilahirkan di dalam dunia. Saya sangat takut merenungkan kalimat ini. Saya sangat takut memberi pengertian kalimat ini. Orang itu lebih baik tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Berarti for him non-existence is better than existing. Lebih baik tidak ada daripada ada. Lebih baik belum pernah lahir daripada sudah lahir. Karena keberadaan yang kekal tanpa hidup Tuhan Allah, keberadaan yang konyol, keberadaan yang kosong, keberadaan yang tanpa arah, tanpa hidup, tanpa zat, dan tanpa pengharapan untuk selama-lamanya. Yudas, Yudas, lebih baik engkau tidak pernah dilahirkan daripada engkau sudah dilahirkan. Apa gunanya engkau dilahirkan untuk masuk neraka? Yudas masuk neraka itu bukan rencana Allah, tetapi itu ketetapan dari Allah. Apa bedanya rencana Allah dan ketetapan dari Allah? What is the difference between the planning of God and the permission of God? Allah mengizinkan orang masuk neraka tidak berarti Allah telah merencanakan dia masuk neraka. Dari mana kita mengetahui dia bukan direncanakan masuk neraka? Kalau bukan Tuhan yang rencana, kenapa bisa terjadi? Karena dia merencanakan sendiri. Dari ayat apa kita mengetahui bahwa Yudas merencanakan sendiri? Alkitab demikian teliti, demikian tidak sembarangan. Dua kalimat terakhir Yesus kepada Yudas,
Kalimat kedua terakhir adalah yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah sekarang. Kalimat terakhir Yesus kepada Yudas adalah, mengapa engkau mencium aku dan melalui tanda ini engkau menjual Tuhan muka? Jelas sekali, tidak ada istilah Allah merencanakan memasukkan Yudas ke neraka. Jelas sekali, tidak ada rencana Allah membinasakan seorang manusia pun. Any person perish, any person put into the hell is not the planning of God. Allah tidak merencanakan, tapi Allah memberikan kebebasan. Dan kalau manusia itu mengambil keputusan sendiri untuk mau masuk neraka, dia boleh rencana dan diizinkan oleh Tuhan. That is the permission of God, but not planning of God. Tuhan berkata, engkau mau? Engkau kerjakan apa? Menurut rencanamu, silakan kerjakan. Mengapa Tuhan tidak mencegah? Mengapa Tuhan tidak melarang kalau orang itu masuk neraka? Karena Allah menghargai manusia sampai derajat tertinggi, memberikan kebebasan untuk manusia menetapkan rencana sendiri. Ini adalah penghargaan tertinggi. Ini adalah penilaian terhormat. I appreciate you and I honor you by giving you the total freedom. Banyak orang suka membicarakan kebebasan manusia, kebebasan manusia. Waktu ditanya, kenapakah manusia akhirnya tidak percaya kepada Tuhan? Dia lebih baik memikirkan bahwa Allah yang menjadikan dia binasa. Padahal tidak ada ayat satupun Allah merencanakan manusia masuk neraka. Yudas disebut anak binasa. Dari hari pertama Yesus sudah mengetahui ini anak binasa. Berarti tidak ada kemungkinan diselamatkan. Tidak ada mungkin mengharapkan dia bertobat. Ada pendeta-pendeta yang berani mengatakan Yesus terus menunggu Yudas bertobat. Pikiran seperti itu, pikiran yang menghina Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan dan juga dia tidak pernah mengharap manusia bertobat. Jikalau manusia itu telah mengambil keputusan mau binasa, mau melawan Tuhan, mau meninggalkan Allahnya sendiri, maka kalimat paling jelas Yesus, Yudas, kerjakanlah yang kau ingin kerjakan. Ini pekerjaan yang kau ingin kerjakan. Ini rencana yang kau tetapkan sendiri. Saya hanya memberi izin. Saudara, jangan kira engkau mempunyai kebebasan berarti engkau mempunyai kesempatan setiap kali. Kebebasan yang kau lecehkan, yang kau buang, yang kau tetapkan untuk meninggalkan Tuhan, ada kebebasan yang diberikan izin oleh Tuhan, memilih dan akhirnya binasa. Tetapi orang seperti ini lebih baik tidak pernah dilahirkan di dalam dunia, tetapi sudah lahir. Berarti tak ada jalan membawa engkau kembali. Karena engkau telah mengambil keputusan menghina kehormatan tertinggi yang Tuhan berikan kepada engkau. Sebagai manusia yang diberikan honor, boleh memilih untuk binasa atau tidak. Kalau engkau telah memilih harus binasa, harus melawan Yesus, menolak keselamatan, maka Tuhan mengatakan silakan. Dan engkau menuju kabar kebinasaan. Saudara-saudara, lebih baik tidak pernah dilahirkan di dalam dunia.
Inilah penilaian Tuhan kepada manusia di dalam dunia yang paling menakutkan. Inilah satu kalimat yang paling mengerikan. Dan yang mengatakan kalimat ini bukan siapa, melainkan ada Tuhan yang mencipta. The one who create you, He cursed you by saying, it is better for you never been born again in this world. But because you have been born and you have chosen for this, and Jesus say, do it now what you want to do. Daripada mengatakan kenapa Tuhan tidak merencanakan dia diselamatkan, dan lebih baik pikiran mengapa Tuhan tidak mencegah dia binasa. Karena Tuhan memberikan kebebasan, itu merupakan sesuatu penghargaan, apresiasi, kehormatan tertinggi yang bisa diberikan Tuhan kepada yang dicipta. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ada orang mengambil keputusan tinggalkan hidup lama, kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu kapan keputusan itu engkau ambil sebelum engkau dibaptiskan hari ini. Mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, ada satu ketika engkau berkata berdiri, no, I reject to be forsaken by God. I am returning to Christ. Tak ada orang bisa menolong engkau. Tak ada orang bisa memaksa engkau. Tak ada orang bisa merayu engkau untuk menjadi orang Kristen. Kecuali pada waktu Roh Kudus bekerja di hatimu. Dan saat itu engkau mengatakan, yes, the Spirit of God, now I am obeying you. I want to return to Christ. Itulah kesempatan dan sesuatu saat yang paling indah di dalam hidupmu. Lebih indah daripada pernikahanmu. Karena pernikahan hanya menggabungkan engkau dengan seorang yang dicipta oleh Tuhan. Wanita yang menjadi kawanan daripada seumur hidup yang sementara saja. Tapi pada waktu engkau mengatakan, I am making decision to return to my Lord Jesus Christ. I am now making decision to follow Him forever and evermore. Saat itu telah menentukan engkau akan dirubah untuk selama-lamanya. Not only existing forever and ever, existing with the life of God be added on you. Keberadaan yang tanpa ada penyertaan hidup Tuhan itu sangat menakutkan. Keberadaan yang harus pisah daripada Sang Pencipta itu hal yang menakutkan. Tapi keberadaan yang kekal ditambah dengan hidup Kristus bergabung dengan engkau, engkau menjadi hidup kekal. Hidup kekal bukan sekedar berada. Hidup kekal bukan hanya bereksisting terus-menerus. Hidup kekal berarti berada selama-lamanya digabungkan dengan hidup Tuhan Allah yang diwujudkan kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Engkau berkata, aku percaya Tuhan. Aku kembali kepada Tuhan. Apa artinya percaya Tuhan? Apa artinya percaya Yesus Kristus? Berarti engkau bergabung di dalam hidup kekal yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Apa artinya bergabung dengan hidup kekal yang dimiliki oleh Kristus? Berarti engkau berkata, Tuhan, I come into your life. I come to adopt your life. I come to inherit your life as my inheritance forever and ever. Aku datang mengadopsi. Aku datang menerima warisan. Hidup engkau yang kekal itu menjadi milikku untuk selama-lamanya.
Dan dengan ini berarti engkau menerima Kristus. Siapa orang menerima Kristus? Yaitu orang yang mati dengan Kristus dan bangkit dengan Kristus. Semua 1, 2, 3. Saya minta semua bicara 1, 2, 3. Orang yang dan hidup kembali dengan Kristus. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, di atas bukit Golgota ada 3 salib mewakili kematian seluruh umat manusia. Hanya 3 macam kematian. Kematian pertama dimiliki oleh 1 orang saja. Kematian kedua dimiliki semua orang yang beriman kepada Tuhan. Kematian ketiga dimiliki orang yang menolak Kristus untuk selama-lamanya. The death of Christ, the death of the believers, and the death of all who deny Jesus as personal Savior. 3 macam kematian ini diwakili oleh 3 orang. Pertama, oleh Yesus. Tak ada satu pun di dalam sejarah, tak ada seorang pun di dalam antara manusia yang mati seperti Yesus Kristus. Tak pernah ada yang kedua, tak pernah ada yang mirip, tak pernah ada yang diwakili lagi. Tak ada orang yang mengganti dia. Hanya Kristus mati semacam itu. The death of Christ is no replacement, no similarity, no other being able to be died like this. Kematian Kristus adalah kematian yang unik, kematian yang satu-satunya, kematian yang tidak pernah dicontohi atau ditiru atau mirip atau sama atau diganti oleh orang lain. Hanya anak Allah yang tunggal harus mati seperti itu. Yaitu mati mengganti. The death of Christ is the death of substitution. The death of replacement. Kristus mati mengganti semua orang percaya kepada Dia. Sekali lagi, this is the only death. The only death of substitution. Dia mengganti semua orang yang percaya kepada Dia. Kematian kedua adalah kematian yang menerima Dia. Kematian yang mati di dalam Dia. Kematian yang berbagian di dalam rencana Allah. The second kind of death is the death of the believers, of those who accept Christ and adopt Him as personal Savior. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Aku mati seperti Engkau. Aku mati di dalam Engkau. Aku mati menerima penggantian Engkau bagi aku. This kind of death is the death of the believers. Kematian orang percaya. Kematian orang menerima Kristus yang mengganti dia. Sehingga ini ada die to sin. Dan ketiga ada kematian orang menolak Kristus. Tidak menerima Yesus mati bagi mereka. Maka mereka mati di dalam dosa. Dengan demikian 3 macam kematian. Died for sin, died to sin, and died in sin. Yesus Kristus died for sin. Dia mati untuk dosa. Dia mati mengganti orang berdosa. Dia mati karena dosa orang lain. Kedua, orang yang mati terhadap dosa. Tidak lagi interest. Tidak lagi mau diganggu. Tidak mau bermain-main dengan dosa. Mati terhadap dosa. Ketiga, mati di dalam dosa. Tidak ada pengharapan. Tidak ada keselamatan. Tidak ada penggantian. Tidak ada pengampunan. Mati, tenggelam, binasa di dalam dosa.
Hanya 3 macam kematian. Saya tanya, di manakah engkau? Engkau hidup dalam dosa dan akhirnya mati dalam dosa, tidak ada pengharapan menuju ke neraka. Itulah manusia yang paling cilaka. Lebih baik tidak pernah dilahirkan di dunia daripada orang semacam ini. Atau engkau berkata, aku mati terhadap dosa. Aku membenci dosaku. Aku meninggalkan semua kesalahanku. Dan aku kembali menerima Kristus yang mengganti saya. Saudara-saudara, hari ini saya mengkumandangkan 3 macam kematian. Kematian Kristus, died for sin. Kematian orang percaya, died to sin. Kematian ketiga, menolak Kristus, died in sin. Jangan main-main. Mari kita hari ini menyaksikan orang-orang menerima Tuhan dibaptiskan. Kita mempunyai pengertian mereka menerima Tuhan. Mereka berhenti dari berdosa dan mereka mulai hidup di dalam Kristus. En Kristus. Berhenti daripada en Adam. Di dalam Adam semua berdosa. Dosa mengakibatkan kematian. Orang yang berdosa di Adam semua mengalami kematian karena dosa mereka. Tetapi engkau berhenti berdosa, engkau kembali kepada Kristus, mengundang dia masuk dalam hatimu. Dan engkau berkata, I belong to you, God. I accept Christ, God. I am forgiven, God. I follow you forever and ever. Aku menerima Kristus, menerima pengampunan, dan aku mengikut Kristus selama-lamanya menjadi orang yang hidup, bukan lagi di dalam dosa, tapi hidup di dalam Kristus.